Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Tadi pagi saya posting di kolom komunitas karena ada beberapa pertanyaan yang sangat mengganjal bagi saya ya. Nah, ini postingan saya. Sulit mana kejar 4000 jam tayang dengan menggunakan mode VPN atau dengan memperbanyak video. Nah, di sini eh, saya rasa jawaban teman-teman 55% lebih memilih kesulitan di menggunakan metode VPN daripada dengan memperbanyak video. Menurut saya, kedua-duanya memang sangat menyulitkan bagi pemula seperti saya ini. Pasti diantaranya dengan memperbanyak video, kesulitannya karena mungkin kita tidak memiliki topik atau tema yang fokus pada satu tujuan gitu di channel YouTube kita, sehingga sangat menyulitkan ya. Padahal kalau seandainya tema kita satu tujuan atau satu tema gitu, fokus di satu tema dalam membuat video konten, itu agak sedikit akan mempermudah ya. Nah, karena gimana? Karena seperti ini ya, kalau misalkan kita fokus di satu tema, ibaratkan kata ini channel kita ini rumah ya. Rumah itu isinya sama, dalamannya sama, kamar mandi, ruang tamu, dapur, pasti isinya seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. Jadi pembahasannya pasti di situ-situ juga. Pasti tentang ada apa yang ada di dalam rumah itu. Cuman di sini kita bisa menggunakan beberapa metode cara masuk ke rumah itu. Misalkan kita ingin membahas dapur. Membahas dapur itu kita bisa lewat pintu belakang, bisa lewat pintu depan, pintu samping, lewat jendela, seperti itu ya. Nah, walaupun yang dibahas saat itu juga, tetapi kita bisa menggunakan cara-cara yang berbeda dalam pembahasannya. Contoh seperti kayak YouTuber yang menjadi inspirasi ya buat kita semua, Bang Insan Tutor. Bang Insan Tutor pembahasannya di situ-situ juga tentang tutorial YouTube. Itu pasti tidak jauh dengan pembahasan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu pasti terbahas tentang algoritma, itu semua pasti terbahas ya di situ terus berputar-putar di situ, tetapi beliau mampu ya bisa memberikan video-video yang satu tema di situ-situ juga, tetapi dengan cara-cara yang berbeda. Misalkan pembahasannya ke sana dulu, nanti ujung-ujungnya balik lagi ke sana. Pembahasannya kemana dulu, ujung-ujungnya nanti ke sana. Itu tidak sangat tidak membosankan buat kita gitu. Jadi itulah salah satu contohnya ya. Tapi di sini juga dengan apalagi dengan menggunakan metode menggunakan VPN atau dengan tongton sendiri gitu ya. Selain daripada sulit, selain sudah kita sulit membuat konten, membuat video, kita juga akan sangat kesulitan dalam membuat misalnya tontonan sendiri, akan lebih capek gitu kan. Sudah kita bikin sendiri videonya, kita tonton sendiri, terus lagi cara membuat VPN-nya kita harus menggunakan lagi teknik-teknik tertentu, cara nontonnya harus menggunakan teknik-teknik tertentu. Itu akan sangat sulit juga, akan sangat capek gitu, lelah. Selain daripada harus punya banyak modal, device gitu kan, kita juga akan kesulitan dalam membuat videonya gitu. Video apa,
konten apa yang kita buat. Terus setelah kita buat, terus kita tontonin lagi, ya kita kan percuma-percuma juga kalau seperti itu, kalau saya pikir gitu kan. Jadi sebaiknya sebelum terlanjur, karena saya kemarin melakukan dua-duanya ya, metode seperti itu saya lakukan. Metode seperti itu saya lakukan juga, metode seperti dengan ditontonin sendiri saya lakukan. Ini ada videonya, saya kasih contoh aja nih. Nah, Vira kejar 4000 jam tayang ya di sini ya. Saya ada ini pakai tanpa akun, malah saya menggunakan ini tanpa akun dengan beberapa browser ya. Dengan satu browser terus di beberapa tab itu, terus juga capek juga gitu kan, lama-lama emang ini berhasil gitu kan. Cuman karena kemarin subscribe-nya belum mencukupi, akhirnya ya turun lagi sampai mentok lagi di 2000-an lagi. Ya udah, ini saya tidak lanjutin, nanti saya cari cara lain gitu kan. Ya akhirnya ketemunya dari benar seperti tutorial YouTube yang lain juga pasti menyarankan untuk memperbanyak video ya, untuk kejar jam tayang seperti itu. Itu aja teman-teman, ulasannya sedikit saja, semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang masih kejar 4000 jam tayang, jangan patah semangat, terus saja lakukan apa yang terbaik. Misalkan kalau misalnya mau melakukan dengan cara-cara seperti itu ya, dengan metode tonton sendiri atau menggunakan VPN, lakukanlah dengan teliti dan benar, jangan asal-asalan ya, jangan terdorong nafsu gitu kan. Lakukan dengan teliti, sabar, insya Allah itu juga pasti berhasil, asalkan dengan cara-cara yang benar. Tapi kalau misalkan saran saya, mendingan perbanyak video, putar terus video itu, tema itu di satu tema kita bikin misalnya 3 video sehari, 4 video sehari, seperti Bang Insan tutorial seperti itu. Insya Allah walaupun nanti sedikit-sedikit yang nonton, misalnya ada 100-200 per hari, nggak apa-apa, lanjutin aja. Untuk membiasakan kita nanti setelah monetisasi pasti akan mengalami fase seperti ini ya, seperti sepi penonton. Ini saya juga banyak video-video yang masih di bawah 500 ya. Ini masih banyak nih, masih kadang 200, 100 juga masih ada ya, yang di bawah 100 juga masih ada saya video-video ini. Walaupun sudah monetisasi, tapi nggak apa-apa, karena untuk membiasakan kita nanti di saat kita sepi tidak ada penonton, nggak apa-apa, lanjut aja bikin lagi gitu kan. Jadi tidak terbebani seperti itu. Biarpun satu topik, satu tema, itu juga mungkin membosankan buat kita ya tonton, tapi belum tentu buat orang lain ini membosankan. Tidak perlu sempurna ya dalam membuat konten, yang penting ada usahanya, ada kemauan dari kita semua ya. Nah itu aja saran saya juga ya, perbanyaklah video untuk nanti kalau udah subscribernya di atas 1000, insya Allah kalau temanya, topiknya sama itu juga, penontonnya pasti akan selalu ada gitu. Kalau contoh ini, saya juga kalau misalkan topiknya yang benar, topiknya yang seperti ini ya, atau topik tentang kategori hiburan, ini tentang review, ini penontonnya lumayan cukup banyak gitu ya. Udah ada yang mencapai 80.000, 15.000 gitu kan. Cuman ya topiknya ini saya masih belum jelas gitu, masih acak-acakan. Jadi buat teman-teman semua, diusahakan dari sekarang perjelas saja ya itunya, topiknya, temanya, kita luruskan dulu niatnya buat konten itu. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.